Tapi di balik itu semua, kalau gua nggak berusaha untuk menjatuhkan diri, ujung dari turunan ini nih tembok sekolah. Kasihan sekolahnya. Guanya yang habis tabrak tembok. Kenapa kasihan sekolahnya? Karena orang banyak yang sekolah di situ. Justru karena gua nggak sekolah di situ. Jadi terganggu nanti. Justru karena gua nggak sekolah di situ. Gimana pendidikan anak generasi masa depan? Nah, terus berpikir, gue seneng cara berpikir. Dari tiga pemikiran gue ini, ternyata itu terlalu banyak untuk gue putuskan. Akhirnya nabrak. Udah terlambat. Keburu nabrak. Iya. Di posisi milih. Udah terlalu lambat. Nabrak. Bel. Nah, ABC, D. Udah record nih. Udah. Balik nyambung bersama gua Abram, dia Alam. Gua Alam, dia Abram. Abram yang lagi pusing. Enggak pusing. Apa lu barusan? Enggak. Beberapa menit lalu lu buka lu kelihatan. Itu bukan berarti pusing. Itu lebih tepatnya. Penuh pertimbangan. Bingung kan nggak pusing. Kalau pusing itu kan nyut-nyutan di kepala itu dibilang pusing. Bingung nggak pusing, tolong. Bingung itu awalnya bikin pusing. Enggak dong. Enggak, kalau kondisi lu lagi sehat, lu bingung ya cuma bingung doang. Pala lu nggak akan sampai nyut-nyutan. Pusing itu kan penyakit soalnya. Oke. Bingung 7 keliling nggak ada ya? Adanya pusing 7 keliling ya? Iya. Lama loh pusing 7 keliling. Karena 7 kali keliling. Iya, lu mau kelilingin mana dulu? Kalau di Monas ya lumayan. Walaupun nggak lama-lama banget. Kalau bicara pusing 7 keliling berarti ya seputaran otak 7 kali doang mah nggak lama banget. Oke. Gitu. Kalau di ini GBK ya lumayan. Nah, lumayan kalau di GBK. Pusing 7 keliling, wah capek. Lebih ke nggak jadi pusing. Cuma lelah. Malah jadi sehat habis itu. Iya. Pusingnya hilang masih. Tapi pegel-pegel. Enggak dong, nggak sehat dong. Iya. Lu kalau udah lama nggak olahraga terus tiba-tiba olahraga diforsir. Pegel-pegel. Ya. Ino aja udah lama nggak nge-gym terus pas nge-gym tangannya dipegang, au. Sensitif dia. Sensitif. Berarti dari stick gitu ya? Yang ada kalau garis 2 tuh hamil. Ino hamil. Ino hamil. Iya kan kemarin bahasannya pacarnya. Sekarang Inonya. Sekarang Inonya hamil. Makin absurd orangnya kan. Ino. Enggak. Ino normal guys. Dan dia baik-baik saja. Andai kata nggak normal pun nggak mungkin hamil. Bener nggak? Ya. Terus. Lu pernah punya waktu kecil nih? Waktu kecil pernah punya sepeda yang nggak ada remnya nggak? Hah? Pernah. Rusak. Yang antara rusak atau nggak kepasang atau gimana? Pokoknya lu untuk ngerem lu harus bablas gitu atau lu tambahin sesuatu. Jadi dulu waktu zaman gue SD sih, tapi emang apa ya? Gua rem kaki. Itu pengalaman kecelakaan gue yang terparah karena gue dulu tuh orangnya nggak suka pakai suka lupa kalau gue pakai sendal. Jadi misalnya berangkat dari rumah udah mau jalan, nyokap gue teriakin kan, pakai sendal ngomong kemana-mana. Dah, gue pakai sendal, gue main, di kaki lu pakai? Enggak, di muka biasanya. Oke. Ya di kaki lah, namanya juga sendal. Udah tuh akhirnya gue pakai sendal, gue jalan main ke rumah temen gue. Tapi pulangnya nyeker. Karena faktor kebiasaan gue yang nggak suka pakai sendal, sukanya nyekeran. Kayak Mas Hafid. Tiba-tiba naik motor, pakai helm, bawa galon, tapi nggak pakai sendal, nyeker. Oh iya.
Ya itu karakter yang ya udah suka nyeker gitu. Sukanya kayak. Heeh. Ya gue kayak gitu dulu. Nah waktu itu sore menjelang maghrib, gue niatnya mau ke tempat teman gue mau ngambil apa gitu, lupa gue kan. Ambil sendal yang ketinggalan tadi. Iya, iya kalau nggak salah. Gara-gara lu pulang terus diingetin, Terus? sendal lu mana? Gitu. Terus nyokap gue bilang, mau kemana? Enggak, ini mau ngambil ke tempat, cuman jeda 2 rumah sebenarnya. Ya udah jangan kemana-mana, mau mandi nih, gitu kan. Ya maksudnya lu di rumah aja, karena ya ibarat gue mau mandi, ya udah lu nggak usah kemana-mana, gitu kan. Ya udah, ntar habis mandi kan gue udah bisa ngeliatin lu lagi, gitu loh. Oke. Nah, gue jalan. Nyokap gue mandi. Lu mengabaikan itu. Iya. Oke. Mengabaikan itu. Gue jalan. Sampai di tempat temen gue. Temen gue tuh baru habis dari Taman Puring. Di sepeda. Oke. Second. Yang gue gak tahu kondisinya ternyata gak ada rem. Ya kan. Iseng lah gue jalan. Asik dong. Lupa dengan niat gue ngambil sendal. Jadi gue nyekeran naik sepeda tanpa rem. Ketemu jalanannya turunan. Ini mulai seru nih, mulai seru. Ya kan? Gue merasa ada adrenalin di sini. Mulai ada adrenalin di sini. Di otak gue. Ini di otak gue udah mulai kebayang ujungnya kemana ya nih. Kan? Di otak gue tuh udah langsung berpikir yang anjir. Oke. Gue pasti jatuh atau enggak tabrakan gitu kan. Terus gue mikirnya, apa gue beraniin aja untuk berdiri. Tapi resikonya telapak kaki gue pasti hancur-hancuran. Oke. Ya kan? Nggak pakai sendal. Wah bergojolak tuh semuanya tuh. Di otak gue tuh ternyata dari kecil tuh gue udah terlalu banyak berpikir. Sepeda temen lu. Iya. Ternyata dari kecil tuh gue udah terlalu banyak berpikir antara gue berdiri, kaki gue yang ledes, gue udah langsung multiple choice gitu ya. Gue ngejatuhin diri, banyak yang ledes, ya kan? Tapi di balik itu semua, kalau gue nggak berusaha untuk menjatuhkan diri, ujung dari turunan ini tembok sekolah. Kasihan sekolahnya. Gue aja yang habis tabrak tembok. Kenapa kasihan sekolah? Karena orang banyak yang sekolah di situ. Justru karena gue nggak sekolah di situ. Jadi terganggu nanti. Justru karena gue nggak sekolah di situ. Gimana pendidikan anak generasi masa depan? Nah, terus pikir gue seneng cara berpikir. Dari tiga pemikiran gue ini. Ternyata itu terlalu banyak untuk gue putuskan. Akhirnya nabrak. Udah terlambat. Keburu nabrak. Iya. Di posisi milih. Udah terlalu lambat. Nabrak. Bel. Nah, ABC, D. Aduh, ini A, B, C, A. Ada sepeda. Lamaan. Ada sepeda tuh. Oke, kali ini order. Iya, karena ada itu. Kita ke depan, Mas. Ada gerbang Oke. Nontonin. Itu gerbang sekolah. Turunan juga lagi kan. Coba, Bang. Di saat itu. Coba apa? Siapa tahu Oh, ini? Enggak, sekarang lu lebih cepat memutuskan kan? Oh, kalau sekarang gue udah masa bodoh. Gue masa bodoh. Sekarang gue udah masa bodoh. Masa bodohnya lebih ke arah ya, bodoh amat lo mau minta apa gak gue lakuin gitu. Gitu akhirnya nabrak. Nah, gue pingsan. Oke. Nah, warga di situ tahu kejadian itu kan, langsung gue digotong karena gue pingsan kan, digotong, dibawa ke arah depan ujung gangnya itu. At least di situ kan ada pos ronda gitu kan. Udah pas lagi dibawa ke situ, udah tuh tiba-tiba tetangga gue yang kenal gue tuh ada di situ. Loh, itu siapa? Kenapa itu? Itu kan nanyain gitu tante gue ini kan. Pas nyamperin, lah ini mah Abram, anaknya ini. Udah. Dianterin lah sama warga ke rumah gua. Nyokap gue yang masih handukan kaget ngeliat gue digotong. Sepedanya nggak apa-apa, Pak. Hah? Sepedanya Hancur, Mas. Pas nyokap gue mau ganti rugi sepedanya kan, kata yang punya sepedanya udah nggak usah, orang itu juga belinya second kan nggak ada remnya. memang ngelakain. Nggak, pertanyaan waktu lu pinjem itu lu bilang nggak sih? Bilang. Kan nggak ada remnya, emang dia nggak ngasih tahu.
gimana sih seorang anak udah excited minjem sama anaknya juga yang nggak tahu apa-apa karena baru dikasih sama bapaknya. Bukan ke bapaknya, langsung ke anaknya. Ya. Itu kayak apa ya? Kejadian itu harusnya di anaknya, cuman mendadak harus lu yang ngelakuin. Gitu. Iya, jadi anaknya beruntung karena gue yang cedera. Iya. Lu sosok hero buat anak lu. Ah, nggak juga sih. Lebih ke banyak mau sih lu, sial dah tuh, gitu. Lebih tepatnya itu. Tapi dari kejadian itu, lu pasti ini ya, tergerak untuk belajar memutuskan lebih cepat ya. Ya kan? Kemudian otomatis kayak. Dan bokap gue marahnya tuh cuma karena satu hal. Berapa? Kamu punya sepeda sendiri loh, ngapain minjem? Kan gitu. Terus lu pengen ngomong, tapi kan itu sepeda baru, itu sepeda bekas gitu. Dibalas lagi. Iya, maksud gue, ya bokap gue marahin dengan kata-kata seperti itu ya, buat gue, iya juga, gue punya sepeda. Orang selama ini temen gue, kok malah temen gue ini yang minjem sepeda sama gue, kok bisa-bisanya, ya, gitulah. Lo, abis itu temen lo itu pinjem sepeda dulu lagi dong berarti. Karena sepedanya kan udah dapat sepeda terus lanjutin. Nah, langsung dibenerin. Habis itu kembali ke sedia kala. Dipasangin rem, terus belakangnya dipasangin ini apa mata kucing. Oh, langsung diseriusin ya? Oh iya, langsung diamankan. Sampai di stangnya dikasihin busanya lagi. BMX, sepeda BMX. Iya. Itulah pokoknya. Oh ya, belum ada merek yang kayak sekarang. Merek apa masih aneh-aneh. Kalau gue inget gue waktu kecil pernah sepeda juga. Cuman gue tabrakin ke pohon akhirnya. Maksudnya untuk begitu gue sadar itu remnya nggak pakem, gue cari yang sebelum kebablasan terlalu kencang larinya. Seandainya. Gue tabrakin ke pohon tuh. Seandainya pada waktu itu kondisinya apa? Gue pakai sendal, mungkin gue masih kepikiran sendal gue yang gue hajar ke bannya. Oh, keren. Biasa gitu. Iya. Kemungkinannya itu. Ini jadi masalah gue pakai sendal. Atau minimal sepedanya door trap. Tinggal gue ke belakangin, serat. Iya. Kan? Itu yang jadi masalah. Kok kondisi komplit? Ininya mah ada. Tapi karetnya nggak ada di depan. Tuas remnya ada depan belakang. Tapi kalau lo perhatiin di bannya, itu besi doang. Iya, nguyur aja udah. Gitu. Ya. Ceritanya. Ya. Nah, abang gue juga pernah kejadian. Abang lu? Ya. Setelah lu apa duluan dia? Duluan dia. Waktu itu di Bintaro. Ya dulu kan Bintaro masih belum banyak perumahan ya. Jadi ada satu daerah modelnya jalannya tuh turunan mau masuk ke komplek gitu, tapi agak nikung dan berpasir. Pinggir-pinggirannya tuh bukan perumahan, melainkan kebun. Pernah lihat Putri Malu tapi tinggi-tinggi nggak? Enggak sih. Dia lebih malu-maluin kali ya? Nah, Putri Malu tuh kalau misalnya lu biarin nggak lu potong, dia itu bisa setinggi dada. Bisa setinggi dada atau seperut manusia dewasa. Nah, gue kan kecil-kecil ya. Waktu itu masih kecil. Kan tajam-tajam ya? Yang artinya lebih tinggi dari gue. Nah, abang gue ini mau nikung, tapi takut kepleset karena berpasir. Akhirnya dibablasin. Masuk ke area Putri Malu. Iya. Baret semua. Dan balik-balik lu malu ya? Hah? Malu ya? Enggak sih. Lebih ke kasihan kata abang gue pada waktu itu. Andai kata udah dewasa mah gue ngakak kali. Ntar gue inget-inget gue dulu belajar sepeda di turunan, di kebon. Terus karena biasa kan cari area yang ini. Ya itu awal-awal itu belum belajar ngerem, gue tabrakin ke pohon kayak gitu. Saya berapa kali cara ini. Terus gue pernah waktu kecil macam-macam. Gue juga kemarin tuh ada salah dari waktu gue kecelakaan itu ada salah satu
pola pemikiran gue untuk berhenti. Dari multiple choice itu. Ada satu lagi sebenarnya. Apa itu? Nyerempetin ke pinggiran trotoar. Kenapa nggak lu lakuin? Karena telat. Ya enggak. Itu. Enggak. Ternyata di daerah gue itu ya nggak ada trotoar, langsung pot tanaman orang. Kan jadinya lebih parah. Tar. Lu mikirin sesuatu yang nggak ada. Enggak harusnya. Gue langsung ngebayangin, andai kata ada trotoar nih. Bisa gue pepetin, tapi nggak ada. Tapi gitu. Akhirnya muncullah 3 ini. Waktu itu lu mikirin itu ketika lu lagi kondisi lu cari caranya ngerem. Kalau lu sempat mikirin yang nggak ada sih, Bro. Biasanya orang enggak, itu malah pola pikir pertama. Enggak, biasanya kan orang normal tuh begitu cari ya langsung scanning aja gitu. Mana yang bisa buat ngerem? Bukan dari hal. Enggak ada. Terus lagi Ya kan kondisi masih berpikir mungkin urgent. Wah, seandainya ada. Itu kan nggak menyelesaikan, Bro. Ya emang enggak, makanya nabrak. Makanya akhirnya nabrak. Tapi Kan ternyata ya. setelah gue dewasa, gue menemukan pola itu. Ternyata berhasil. Oke. Gitu. Waktu itu gue naik motor Inggris, di mana gue masih belum hafal rem sama gigi kebalik. Oke. Ya kan? Udah gitu, motor dengan cc 600. Lumayan. Tapi remnya tromol. Oke. Nah, jalan nih. Lampu merah Kuningan. Pas banget lampu merah Kuningan, gue dari arah Ragunan. Sampai lampu merah Kuningan, tiba-tiba gue ngeblank, gue lupa remnya di mana. Loh, remnya? Oh yang ini. Di saat gue udah menyadari remnya itu, kan kencang nih, cc gede. Nggak ngerem dong. Nggak dapet remnya. Wah, anjir. Gue hajar trotoar. Sampai berhenti. Hancurlah ban itu ya? Hah? Hancurlah ban itu ya? Nggak kena ban. Apa lu pakai? Apa? Mesinnya yang geroak. Oh, mesinnya yang bukan ke bak, ke ban nempel. Mesinnya keluar kan, BM kan mesinnya parahnya di samping. Nah, terdiam lah gue. Cuman untuk membuktikan kejadian waktu kecil. Iya, andai kata dulu waktu gue kecil mungkin gue nggak tabrakan. Iya. Nah. Tapi kenyataannya mungkin waktu gue kecil lebih parah kecelakaannya. Kalau waktu itu gue naiknya motor Inggris. Gue waktu kuliah pernah naik motor, mendadak remnya belum. Dan gue nggak sadar kalau itu posisinya ternyata remnya belum. Indikasinya udah berapa hari sebelumnya tuh kok kadang dapat kadang nggak. Karena cuman gue kok lagi sibuk-sibuknya belum ada waktu. Ya. Satu saat itu lagi jalan belum. Udah dong mulai muncul kepanikan tengah jalan di keramaian ya. Anjir, gimana nih? Kan pilihannya gue belasak kemana nih? Akhirnya mulai main gigi. Tapi kan tetap ada sisanya ya. Pasti ada. Tetap ada sisa tenaganya ya. Begitu udah satu, terus emang mau dikemanain lagi? Ya udah, itu udah mentoknya cuma di satu doang. Dan itu juga, iya tetap jalan. Nggak akan merubah. Soalnya itu kan dari satu, betul udah tinggal netral. Nah ini tinggal dari netral ke berhenti ini gimana posisinya kan gue. Sementara gue inget itu lampu merah akhirnya antara motor mau nggak mau gue ngambil belasuk agak tengah dong supaya bisa harapannya atau masih ada ketimbang gue nabrakin motor langsung satu dari belakang belasuk agak tengah gitu kelok kesenggol semua lah badan orang itu kan gue nyelip tengah gitu tapi ngerem. Oke, finally ngerem karena tenaganya udah nggak terlalu gede. Tapi gue udah tahu ini bakal nyenggol-nyenggolin orang. Karena kesenggol-senggol orang itu. Tinggal alasannya setelah itu, wah nggak tahu nih ngeblank, ngeblong. Dadak ngeblong. Dol mas dol gitu. Wah, gue didol wae. Didol wae malah suruh jual. Terus gitu. Udah kan? Oh ya udah ya. Udah selesai lampu merah,
jalannya pelan-pelan, nggak berani kenceng dong, karena masih harus tetap sampai rumah dan udah malam nggak ada bengkel buka, ya kan? Udah sampai jalan, terus jadi bijaksana banget gue nyetir, sumpah. Lu tahu nggak rasanya ngegas tanpa rem ya di situ? Lu harus muncul semua kebijaksanaan lu. Lu akan jaga jarak dengan baik. Lu nggak akan berani mepet-mepet. Sangat perhitungan ya. Dan lu nggak cuma ngeliat motor di depan lu, cuman lu akan langsung menebak dia akan berhenti karena apa? Karena yang di depannya dan depannya lagi. Jadi lu harus melihat jauh ke depan, environment lu. Wah, yang depan ngerem. Ini dia akan ada reaksi ngerem. Nah, jadi gue harus memilih itu. Dia lari kemana nih? Nah, Tapi pernah nggak? Semua kebijaksanaan tuh keluar, bro. Tapi pernah nggak lo mau ngerem, tapi jangkauan tangan lo nggak nyampe untuk ngerem? Gimana itu? Belum sih. Hah? Belum pernah. Satrio tuh pernah. Karena remnya tuh tuasnya bisa ke depan banget. Jadi di luar jangkauan. Motor apaan? Motor apaan? Masih ingat. Enggak. Kapan kejadiannya motor Dan apaan? gue sedih lihatnya. Motornya siapa? Motornya siapa? Saya. Motornya gini. Ya waktu di Salatiga. Gue nggak tahu kan tuh patah kenapa. Patah mas tuh remnya. Oke, terus? Jadi kalau motor kan dia laptop gitu. Jadi keluar tuh kayak ada gitu. keluar jangkauan lo pokoknya. Lo harus effort buat nariknya gitu loh. Dia di ujung, jadi kan memang sih gini. Jadi dia jatuh ngepet ke lampu. Tapi ada rem kaki dong. Ada dong, cuman kan nggak fungsi juga. Kan tromol kalau lo nggak sering-sering ngecek kanvasnya, bablas. ya kan, kanvasnya atau setelan remnya, Belakangnya. itu kan bisa bablas. Kadang lo nginjek nggak cukup pakai kaki depan lo, tumit. Itu yang jadi masalah kalau motor-motor kanvas. Iya. Itu lo tahu Salatiga tuh daerahnya tuh naik turun. Tahu banget gua. Motor kayak gitu gitu kan. tahu banget itu. Sedih nggak lo coba? Tahu sih. Tapi ini nggak? Abis itu lu benerin dong? Benerin mas. Cuma pas di situ adrenalin aja seru. Seru nih. Dan dia sok gaya-gayaan. Ini giginya tuh di sini. Asik. Siap. Lu pikir L300 apa giginya? Giginya ada di setirnya. Di setir. Ya, ada aja emang. Kacau. Tapi ya beruntungnya pola remnya dia itu mau nggak mau di saat lu mau ngambil remnya, lu akan lepas gasnya. Jadi udah Otomatis berkurang. kecepatan berkurang gitu loh. Itu ada keuntungannya juga sebenarnya. Nggak bisa ngedrift ya, sambil ngerem sambil ngegas gitu ya. Tapi ya nggak di jalanan yang naik turun kayak gitu, nggak. Terus aja lupa. Geli gua. Ya, itu sepeda dan motor. Mobil pernah nggak? Mobil, kalau gue mobil kendala yang pernah gue Kehilangan temuin. rem. Kendala yang pernah, ya kalau itu pernah baru-baru ini kan. Ini Tapi bukan dalam arti nggak. kehilangan rem, justru malah ngerem terus. Oke. Gitu. Ngerem terus? Ngerem Nyangkut. terus. Kalau mobil sih gue kendalanya cuman rem yang ngerem terus sama kopling putus. Kopling putus. Terus tuh kagak bisa pindah gigi. Nggak bisa. Putus di posisi gigi berapa? Gigi 2 apa gigi 3 gitu. Gue lagi mau ngoper ke gigi 4, artinya kan lagi kenceng. Terus Nggak dapat. ngelos. Terus Udah. pilihannya tinggal Gua ngerem sampai ngerem sampai yang mobilnya mati. duduk. Ya harus mobilnya mati kan? Mobilnya mati, untungnya gue udah di posisi pinggir kan. Mobilnya mati, gue turun, gue liatin. Wah, itu beruntung banget. Gue hari itu tuh beruntung banget. Karena putusnya tuh bukan di kabelnya ternyata. Di pala congkelannya itu. Oh. Jadi kan dia ada kayak kotak. Kaitnya ya? Ininya tuh Kaitnya. patah. Bisa diakalin. Masih bisa gue akalin.
Gue ngeliatin di pinggir jalan, ketemu kawat, aja Nah, kayak kawat aja udah. Ya minimal pulang, bisa pulang. Iya. Oh itu penting. Kalau gue sebenarnya bukan nggak ada rem. Pernah ngalamin, tahu rem bunyi, yang nggak nyaman. Heeh. Sampai akhirnya, males nih pakai rem nih. Lu kok malah malas pakai rem? Enggak, maksudnya karena keganggu. Maksudnya mikirnya kan, Ya. ada waktu baru besok nih. Besok aja deh, gue benerin. Tapi hari itu gue ada harus gimana caranya nggak sering-sering pakai rem gitu. Oke. Harus lewat tol, harus lewat ini segala macam. Disitulah rasanya gue lewat tol ya udah sendirian dengan otak gue yang tuh selalu berputar gitu kan. Oh gini rasanya ngegas tanpa rem gitu. Oke. Tapi nggak gaspol ya. Itu lagi-lagi yang pengalaman dulu waktu gue naik motor, itu lebih deep lagi di situ karena di tol. Wah, ini gue harus ngelihat jauh dari ujung sebelah sana pantauan gue, attitude jalannya seperti apa, orang depan gue akan ngerem apa enggak, gue harus siap-siap gini. Karena gimana caranya gue nggak ngerem lah. Oke. Ketika ngerem tuh emang udah harus dikit banget biar nggak sakit kupingnya gitu. Aku sampai ngik banget tuh. Gitu. Ya namanya udah keganggu dan kan nggak pede. Dari itu pun gue pakai remnya nggak pede, takutnya kenapa-napa sering dipakai. Iya kan? Indikasinya gitu dong. Jadi semini mungkin gue pakai. Besok baru gue bawa. Nah, udah. Jalan. Itu kalau gue bilang kalau biasa kita nyetir cuma lihat 1-2 mobil di depan kan untuk ngindarin. Ini enggak, gue bisa lihat yang sejauh mata memandang, attitude-nya di sana macet, gue udah langsung turun gigi. Pelan. Cari ini, cari selah, cari ini, terus dan itu somehow membuat bijaksana banget di dalam menyetir loh. Iya memang. Gue langsung gini, ini kontrol banget ya, dan gue ya nggak usah jauh-jauh rem lo bermasalah atau ada sesuatu gitu ya. Lo kadang berkendara dengan kendaraan yang menurut lo nggak nyaman di lo, attitude lo berubah kan? Iya. Karena lo nggak mau mencelakai seseorang. Tapi maksudnya gini, gue semacam mendapat apa sesuatu di situ kayak gini, anjir ya, enak ya. Ternyata lama-lama gitu karena terbiasa, udah mulai, ini melan, jadi gue lepas gas. Nah, tapi kan lo belum tahu kan? Ini, terus maksud gue gini, ngikutin attitude-nya yang udah ada nih, ngambil rata-ratanya, tetap bisa diikutin tanpa harus pernah ngerem. Yang jadi masalah nggak semua orang itu berpikir kayak lo. Ya emang enggak. Justru malah ada yang mobilnya well prepared, rem-remnya semua pakem, tapi dia cuma pengen ngetes aja. Ini tiang listrik kuat nggak ya? Dihajar sama dia. Ada ya? Ada. Kejadian nyata? Nyata. Kenal? Gue nggak tahu harus ngomong apa. Itu makanya lo pasti akan, kalau lo tahu ceritanya lo pasti akan penasaran. Maksudnya apa sih? Ngajar tiang listrik itu apa tujuannya? Nggak bener kali posisi tiang listriknya tuh. Kayaknya dendam. Nggak, posisi tiang listriknya ganggu dia. Ngajar tiang listrik tuh biar bangun. Oh, tiang listriknya. Oh, elunya. Karena ngantuk. Gimana cara bangun biar segar lagi? Ngajar tiang listrik. Terus setelah itu. Lebih Enggak sih. Yang bikin segar kan karena polisinya. Oke. Ya mau bilang apa ya? Lebih murah kopi maksud gua daripada itu sih sebenarnya. Benar. Kopi pun udah gak menolong. Karena udah ngopi, udah gak menolong. Ya berhentilah. Itu pelajaran beratnya. Berhenti. Nggak sekedar turun gerakin badan biar ini lagi oksigen masuk lagi ke kepala. Mau jarak dekat mau apa, tapi kalau misalnya gue ngeliat Ino udah nyetir rutin, gue pasti akan minta sesuatu sama Ino. Apa itu? Nah, boleh sebatang dulu nggak kayak kemarin pulang dari Bandung kan? Boleh sebatang dulu nggak? Seenggaknya lo turun, badan lo bergerak, ya kan? Ya udah mulai fresh lagi gitu loh. Kemarin gue minta berhenti dulu aja sebelum pas lagi pulang, karena itu jam-jam sore, jam segitu, jam 3-an, jam 4-an tuh rawan banget. Wah, iya. Rawan banget untuk ditol gitu. Iya. Kita jalan jam berapa kemarin? Jam 2 ya? Iya kan? Jam 2 kan?
Makanya udah sampai jam 3, jam 4 ya? Jam 4. Jam 4 kan? Sekarang sampai NDC. Udah gue suruh Iya, iya. minggir dulu aja. Tapi emang, gue aja kalau misalnya dari sini ya mau ke rumah ya, kan jarak tempuh sekitar 35 sampai 40 kilo tuh. Itu aja kalau lagi ngantuk, gue nggak mau masuk tol malah. Mending jalan biasa, Iya. karena banyak nggak bikin ngantuk. Tapi ada orang yang berbeda. Jadi gue Justru mending kalau ini ngantuk, dia masuk tol, kencengin. tapi di ngebut-ngebutin lu Gaspol. nyelip sana nyelip sini, biar hilang ngantuknya. Ada yang kayak gitu, padahal lu nggak pernah bisa memprediksi ngantuknya lu di saat lu lagi gini tiba-tiba datang momennya lu yang dang hilang sesaat malah berbahaya. Gue juga pernah sih maksudnya ngerasain itu, kayak ngantuk nih terus gue sikat malah gue ngebutin. Sempat juga ngalamin attitude itu yang sampai akhirnya Pasti. karena kan di situ adrenalin yang naik ya. Kita ngandelin adrenalin ya. Begitu itu lagi naik otomatis ngantuk pasti hilang. Kalau udah kecapean banget nyetir, ngantuk, yang pertama gue akan nyari rest area terdekat. Kalau masih kira-kira jauh, gue buka kaca. Tapi gini, maksud gue gini, gue pernah melakukan itu di luar kota. Tetap ada batasannya ketika udah nggak ada lagi yang mulus salib. Di situ akan ngalamin ngantuk yang lebih berbahaya. Itu yang gue, Iya enggak, nggak lagian berani. juga. nggak berani. Kalau Kayak gini, wah ini udah nggak ada yang bisa disalib nih. Ini nggak Andai ada kata, adrenalin harus ya. turun nih gitu. andai kata masih ada yang disalib, lu melakukan itu terus, kan lu nggak tahu kapan ban lu pecah. Iya, Nah itu yang resiko kita harus kita emang nggak hindarin. pernah tahu sih. Maksudnya dalam artian kita harus berpikir force major apa yang akan terjadi, gitu loh. Makanya gue nggak pernah yang namanya ngantuk, gue selip kayak gitu nggak Yeah. pernah. Gue better gue mikirin rest area mana terdekat sama buka jendela aja dulu. Karena ngebuka jendela itu totally menghilangkan ngantuk loh. Nggak juga. Ya kalau gua Nggak. buka jendela tuh bikin ya karena lu kena angin, bukan angin AC ya. Jadi lu kena angin langsung yang hawanya anget. Iya. Tetap nggak bisa ngilangin ngantuk kalau buat gua. Ya kalau enggak gua bakar rokok. Sama nggak bisa. Enggak, maksudnya bakar rokok tapi ngisepnya di mata, Mas. Nah, gue pernah ngambilin ini sambil ngemil, tapi ngemil yang ribet biar gue melek. Bisa ngemil. Ngemil, ya. Oh, gua nggak bisa ngemil. Pasti sakit tenggorokan. Jadi gua cocoknya jarum super, terus ya Samsu boleh lah, cuman kalau mil. ya. Kelobot kalian ya. Hah? Kelobot. Oh, ngomong. Nah. Oke. Ntar gue jadi ini masinis ngambil lah. makanan. Oh. Dan lu tahu makanannya apa yang gue pilih untuk bikin gue bisa tetap melek? Karena harus kerja terus. Pohon matahari ya? Kuaci. Wah, sih. Makan kuaci sambil nyetir. Nah. Itu kan ini ya bro ya. Nah. Ambil. Set. Wah. Hop. Terus gerak gak berhenti. Itu hilang ngantuk bro. Serius hilang Kalau ngantuk. gue lebih ke arah berpikirnya nggak, bukan nggak hilang ngantuknya ya dalam Dan nggak artian. gini, dan nggak bikin kenyang. Iya, dalam artian yang effort lu terlalu berlebihan. Tapi it work. Iya, tiap Maksudnya, orang iya. tiap orang Gini, punya cara untuk mengatasi karena- ngantuk itu berbeda-beda. Karena aktivitasnya itu Ya. terus. Soalnya ada juga beberapa orang yang Aktif. kalau ngantuknya parah, mijit-mijit leher tuh jadi seger. Ada yang kayak gitu. Gue Jadi juga kadang gitu. punya attitude yang berbeda-beda tiap orang untuk ngatasin ngantuknya. Nah, yang paling resiko itu adalah banyak juga orang yang dia nggak menyadari dirinya sendiri, Ngantuk. tubuhnya dia. Lelah. Di saat gua ngantuk, gua ngatasinnya harus apa? Banyak orang yang nggak bisa menaker itu gitu loh. Kalau yang bisa menaker dirinya sendiri, bisa sadar dengan kayak gimana ya itu enak. Ya. Gitu loh. Kayak kemarin gue ngantuk-ngantuk makan gemblongnya habis gue tidur. Gemblongnya habis tuh jadi gemblung ya.
Ya. Tapi Habis itu gue kebangun pas gue diomongin gara-gara ngorok. ngorok di tengah event. Enggak, di perjalanan pulang. Oh, kirain tengah event. Iya pernah. Pernah juga. Pernah. Nggak Sampai diusir. Nggak Wah, diusir. ini benar-benar memalukan sampai si pembicara apa moderatornya gitu. Mas, bentar. Tenang dulu. Ini suara dari mana ya? Sampai kayak gitu. Malah dilacak. Dan semua orang tahu gitu loh. Ya, udah berlalu gitu aja. Ya. Dikasih apa? Hadiah. Hah? Kasih hadiah. Enggak, di sini aja. Tapi balik ke yang tadi ya, saya kan dari awal tadi kan gue sempat nanyain pernah nggak punya intinya berkendara tanpa rem. Pernah. Dia yang terakhir itu sampai begitu mobil ya gue bilang itu somehow awareness lo, kedewasaan lo, maksudnya semuanya tuh kayak kebuka. Ya, jadi lebih. Jadi bijak aja. Jadi lebih. Jadi kayak bijak. oh kalau cuma punya gue nyetir, gue jalan, cuma punya gas dan gue nggak punya rem, berarti gue harus ngamatin semua ini lebih ini lagi, lebih peka lagi, nyiapin jarak gak terlalu dekat, ini lebih gini, bla bla bla. Dan gue sempat berpikir asik juga ya. Satu sisi gini, asik juga tuh gini, remnya ngirit, koplingnya ngirit, waktu pemakaian gasnya stabil. Terus begini, ini sebenarnya cara berkendara yang tepat nih. Yang paling baik ini sebenarnya gini nih. Masih nggak terlalu sering pakai rem? Enggak. Iya dong. Enggak dong. Enggak, maksudnya ngelansam. Isinya tuh, lu nggak nyetir itu, jadi otomatis jaraknya bagus sama yang lain. Lu nggak serada untuk nyalip. Ya otomatis kecepatan lu stabil. Iya, otomatis lu harus ngambil jarak rata-rata. Orang sana ngerem, lu jauh-jauh udah ini. Maksud gue, ada attitude yang di situ gue rasain. Emang ini bagus ya. Gue Penggunaan gasnya ya bagus. Kalau berkendara, ya sejujurnya gue jarang menggunakan rem sih. Dalam artian, andai kata ngambil kanan, di depan gue tuh ngerem, kelihatan lampunya, ya kan. Kira-kira jarak tertentu, gue nggak mau langsung ngerem, gue cuma ngelepas gas aja, paling sering. Ya. Sampai emang bener-bener Harus ngerem baru gue ngerem. Iya. Kalau enggak. Ya gue juga gitu kalau secara itu. Karena di saat dia ngerem, walaupun gue masih berjarak jauh, terus gue juga ikutan ngerem, belum tentu yang belakang gue siap kalau dia terlalu dekat sama gue, ya kan. Bisa jadi kaget lah, apalah gitu. Iya. Jadi kadang gue cuma ngelepas gas doang, biar yang di belakang gue menyadari bahwa, oh mobil depan gue lebih melambat. Gitu. Ya itu sih paling sering kan. Ya itu bagus. Karena gue juga kadang suka ngasih kode rem ke belakang, andai kata terlalu deket gitu. Dan cuman kayak tak. Nah, yang lagi viral nih. Jadi nggak ngerem, gue cuma ngasih kode dulu. Yang lagi viral nih belakangan ini. Apa itu? Lampu remnya lampu tembak, nyebelin. Anjir. Wah, itu nggak bener sih. Nyebelin tuh. Sumpah, ya mobil-mobil yang sering totot itu lah. Lampu remnya tuh lampu tembak, parah. Bikin silaunya. Si Abi kena ya kemarin ya? Itu Abi bukan sih? Yang dia update statusnya. Oh iya, dia ngelaporin orang lain. Oh iya. Itu kayak gitu juga tuh. Parah sih. Dan lampunya tuh emang lampu tambahan LED on. Wah, habis. Oh, Ini sudah juga. Aduh, presiden. Karena habis nih pulsanya. Oke. Jauh. Endingnya pakai ini aja. Endingnya Kamera ini masih nyala. suaranya masih jalan nggak? Enggak, karena dia kan butuh power. Iya. Ya pakai kamera ini aja endingnya. Oke, Karena ada kesalahan teknis, kita tutup dari di rambut gelap ini. tetap nyambung bersama gua bro di alam. Walam, ya Bram. Be safe on driving. Keep safe.